gila banget ya. Gua aja rasanya kalau disuruh mikir bikin bisnis yang bisa kasih omzet 100 juta per hari ini mikirnya mungkin bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau bisnisnya makanan, makin pusing lagi gua mikirnya. Tapi mie gacoan idenya simple, bikin mie murah, rasa pedes. Kesukaan orang Indonesia rasa-rasa pedes. Dan ini tentunya bikin kita jadi bertanya-tanya nih, gimana dia bisa profit kalau harganya aja dijualnya murah banget? Strateginya kayak apa sih? Jadi pertama-tama nih, kalau kita mau jualan makanan, kita itu udah ada banyak banget contohnya di luar sana ya. Ada McDonald, KFC yang udah sukses banget lah yang secara franchise. Cabangnya ada di seluruh dunia. Dari situ kita bisa tiru strateginya nih. Pertama-tama itu kalau beli bahan ya langsung jumlahnya besar. Mie gacoan itu beli bahan langsung secara bulk, jumlahnya besar, nggak kiloan lagi, tapi udah ton, langsung dari produsen. Sehingga harga yang didapat juga jauh lebih murah dibanding dengan F&B yang skalanya menengah. Yang kedua, menunya itu juga lebih seragam. Kalau kalian ingat, kalau kalian pernah nonton filmnya McDonald, dia juga sama. Menunya itu cuma sedikit, biar proses pembuatan itu cepet, murah. Bahan-bahannya juga ya itu lagi. Kalau di mie gacoan itu ada menunya itu bahannya ya tepung, ayam, ada lagi udang. Udah itu aja. Kalau ada yang gagal atau kurang peminatnya ya kurang pembelinya, ya itu bahan bisa diolah lagi ke menu yang lebih laku, sehingga kerugiannya bisa diminimalisir. Dan bahan yang nggak terpakai nih, yang terbuang, itu ya bisa dibilang hampir nol. Karena perputaran bahan bakunya itu cepet. Stok yang ngendep di gudang nih, gudang juga jadi nggak perlu gede-gede banget. Karena langsung kepake, langsung ganti. Karena itu aja menunya juga itu aja. Yang ketiga nih, dia niru sistem fast food yang udah lama ada kayak McDonald, KFC tadi. Dimana proses produksi makanan tuh dibikin kayak pabrik mobil. Dulu kalau kalian nonton tadi yang gue bilang filmnya si McDonald, dia bilang ya, ini idenya dari mana? Ini idenya karena dulu saya pernah kerja di Ford, pabrik mobil. Mau ada yang pesen mobil, mau enggak, produksi mobil jalan terus. Sehingga ini jadi hemat listrik, hemat gas untuk masak, manasin sup, manasin minyak. Karena dibikin terus. Nggak ada lagi tuh namanya sopnya udah dingin dipanasin dulu. Enggak, bikin terus. Ini juga mengakibatkan kecepatan servisnya jadi tinggi. Pelayanannya jadi cepet. Kalau pelayanannya cepet, orang cepet makan, cepet selesai, cepet pergi. Turnover sheet-nya, orang gantian makan di tempat duduk, itu juga jadi lebih cepet. Keuntungan cepet ngalir. Nah yang keempat nih, mie gacoan ini pakai sistem subsidi margin. Atau dibilang juga loss leader strategi. Dimana pemimpin lu keok, itu nggak masalah. Yang penting lu menang perang. Cuman sayangnya nih, ironisnya nih, kalau mie gacoan semakin laku nih, makin besar di Indonesia, yang paling diuntungkan itu petani Australia. Kenapa? Kok bisa jadi petani Australia? Ya karena bahan baku bikin mie itu tepung terigu yang asalnya dari gandum. Dan Indonesia hingga saat ini itu tidak bisa menghasilkan gandum karena tanah kita nggak cocok untuk ditanamin gandum. Jadi kita itu bukan produsen gandum. Kalau kita mau makan produk turunan gandum kayak mie, kita harus impor bahan-bahannya. Dan kita impor gandum paling utama dari Australia. Totalnya 3 juta ton per tahun.